Hai guys, kami dari kelompok 6 akan melakukan studi lapangan dengan melakukan observasi pada Danau Universitas Airlangga. Danau Universitas Airlangga merupakan sebuah ekosistem perairan buatan yang di dalamnya terdapat interaksi timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Di dalam Danau Universitas Airlangga terdapat komponen biotik yakni ikan mas, ikan koi, ikan tombro, dan mikroorganisme. Pada hal tersebut ditunjukkan bahwa prinsip biologi berupa diversitas dan universalitas pada ekosistem yang ada di Danau Universitas Airlangga. Setelah pengamatan, ternyata danau ini mengalami eutrofikasi atau peningkatan nutrien pada air yang menyebabkan danau ini mengalami perubahan warna dan bau menjadi hijau atau sering disebut dengan booming alga. Perlu diketahui, air dikatakan tercemar apabila warna dan baunya berubah sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai mestinya. Alga sendiri adalah mikroorganisme akuatik yang menyerupai lumut yang hidup di permukaan danau. Booming alga ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya sirkulasi air. Sirkulasi air pada Danau Uner ini diatur oleh pergerakan kincir air paddle wheel. Namun, pada kenyataannya, kincir air yang bergerak hanyalah yang di tengah danau, sementara yang di pinggir danau tidak bergerak. Hal ini menyebabkan oksigen terlarut dan nutrisi pada air tidak tersebar secara merata, sehingga pada pinggir danau airnya cukup stabil yang membuat pertumbuhan alga semakin cepat. Faktor yang kedua adalah banyaknya sampah, limbah, atau pakan ikan yang dibuang secara berlebihan ke danau. Menurut penelitian Yasin El Kasas, alga dapat tumbuh dikarenakan adanya nutrisi berupa fosfor dan nutrigen. Sementara pakan ikan yang diberikan secara berlebihan oleh pengunjung dan mahasiswa tersebut mengandung zat fosfor. Hal ini tentunya akan mempercepat pertumbuhan alga. Lalu faktor yang ketiga adalah peningkatan suhu yang diakibatkan oleh pemanasan global. Peningkatan suhu air ini dapat mempercepat aktivitas pembelahan sel alga menjadi lebih banyak. Hal ini menunjukkan prinsip biologi interaksi antar komponen. Sementara itu, dampak yang ditimbulkan oleh adanya booming alga ini tentunya sangat negatif. Yang pertama ada hipoksia. Menurut National Ocean Service, hipoksia merupakan kondisi di mana air kekurangan oksigen akibat ledakan alga. Hal ini terjadi karena alga yang tumbuh dapat menutupi sebagian besar permukaan danau, sehingga cahaya matahari tidak dapat masuk untuk membantu fitoplankton melakukan fotosintesis. Perlu diketahui bahwa fitoplankton merupakan mikroorganisme yang berfungsi sebagai produsen primer karena dapat menghasilkan oksigen bagi organisme lainnya. Maka, jika fitoplankton tidak dapat berfotosintesis, oksigen dalam air akan berkurang, sehingga membuat ikan di danau dapat terancam nyawanya. Hal ini diperparah dengan padatnya jumlah ikan akibat kontinuitas yang cepat. Yang kedua, dapat menurunkan kualitas air, karena air menjadi bau dan beracun, sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Lalu, dengan adanya zat toksik yang dikeluarkan oleh alga, justru dapat membahayakan organisme yang ada di dalam danau dan juga manusia. Salah satunya adalah asam demoat, di mana asam demoat ini dapat menyebabkan kejang pada ikan. Jika hal ini terus terjadi, maka akan terbentuk zona mati atau area air yang kadar oksigennya sangat rendah sehingga dapat mengganggu ekosistem yang ada di dalam danau. Dari masalah yang telah dijelaskan, maka solusi yang dapat dilakukan adalah menambah dan mengaktifkan kincir angin di sekitar danau. Karena di sekitar danau, pertumbuhan alga ini semakin banyak. Menurut Aquair Indonesia, jika turbin diaktifkan, akan membuat sirkulasi menjadi semakin besar, yang membuat pertumbuhan alga ini menjadi melambat. Solusi yang kedua adalah memberi pakan secara teratur pada ikan, baik bagi pengunjung maupun pada mahasiswa, sehingga tidak adanya pakan berlebih yang dapat mengakibatkan pakan berlebih tersebut akan menjadi nutrisi bagi pertumbuhan alga yang bisa menyebabkan kerusakan pada danau. Yang ketiga yaitu pemberian obat zeolit sebagai pengikat zat toksik serta probiotik sebagai bahan organik pada danau. Hal ini sejalan dengan
FPK Unair pada tahun 2016. Yang keempat yaitu pemberian sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan di danau dengan menambah CCTV. Dan yang kelima yaitu menambah tumbuhan eceng gondok sebagai filter air dengan catatan pertumbuhannya harus diawasi. Harapan kami semoga solusi di atas dapat diterapkan langkah demi langkah sehingga mengurangi pencemaran air sekaligus mendukung SDGs ke-14 dan ke-6. Hal ini agar potensi wisata yang ada di Unair menjadi lebih berkembang dengan danau yang bersih, sehat, dan layak untuk organisme air.